Kasus Plate ini itu bagaikan tsunami di siang bolong atau petir di siang bolong ya. Nah, dari situ itu akan ketahuan air itu akan mengalir kemana-mana. Tapi dari situ saya melihat sebuah ancaman. Dengan adanya aliran air kemana-mana, ini bisa menjadi tsunami ke partai-partai politik yang ada. Kalau partai politik ini kena tsunami, ini bisa bertengkar ini. Chaos segala macam gara-gara tsunami, kan ribut sendiri. Tapi dari sini kita sudah bisa lihat pasti ada kepentingannya untuk memperpanjang masa ini. Nah, di sini bisa jadi kenapa kok seperti itu? Jangan-jangan juga KPK DMK ini saling pegang kartu lagi kan? Ayo, kamu nggak mau ngasih, nanti aku buka juga ya. Jadi memang rusak ini, udah rusak berat ini. Kasus Plate ini itu bagaikan tsunami di siang bolong atau petir di siang bolong ya. Zaman Pak Harto dulu 30% korupsi itu sudah ribut. Wah, dikorupsi 30%. Langsung itu yang namanya bea cukai dipangkas. Berapa generasi dipangkas sama Pak Harto itu. Lah sekarang yang tinggal 20%. Yang tinggal loh, bukan yang dikorupsi. Jadi dikorupsi itu sampai 80%. Itu kan betul-betul uh, mengagetkan karena itu sudah di luar nalar orang waras. Orang waras pun kalau mau gigit-gigit yang nggak banyak-banyak lah, ada yang disisa untuk bisa dipakai. Pasti ketahuan. Kalau ini nekat dan niat. Dan yang kedua tidak takut kalau ketahuan kayaknya. Makanya nekat dan niat. Nah, dari situ kita lihat pertanyaannya. Apakah pekerjaan ini hasilnya untuk sendiri atau air mengalir kemana-mana? Nah, itu dia. Air mengalir sampai jauh, Pak. Atau air mengalir sampai jauh. Nah, itu. Apakah dia sendiri? Kalau melihat segitu banyak, saya kira perutnya pecah kalau makan sendiri itu. Airnya akan mengalir kemana-mana itu. Nah, dari situ baru kita lihat. Dia mau justice kolaborator, tapi rasa-rasanya karena justice kolaborator itu kan untuk kalau dia bukan pelaku utama. Nah, sekarang dia pelaku utama. Namun bukan masalah istilahnya, tapi istilah niatnya serupa dengan justice kolaborator kan sama aja. Justice kolaborator itu membuka semua apa yang dia tahu. Nah, ini sama. Walaupun nantinya dia tidak disebut justice kolaborator, tapi dia tentunya kok enak yang lain menerima aku masuk sendiri nantinya kan. Akan perbuatannya itu akan mudah-mudahan sama dengan status justice kolaborator. Kan yang penting itu perbuatannya, bukan istilahnya. Nah, dari situ itu akan ketahuan
air itu akan mengalir kemana-mana. Tapi dari situ saya melihat sebuah ancaman. Dengan adanya aliran air kemana-mana, ini bisa menjadi tsunami ke partai-partai politik yang ada. Kalau partai politik ini kena tsunami, ini bisa bertengkar ini, chaos segala macam gara-gara tsunami, kan ribut sendiri. Ini, nah kita tahu sendiri partai-partai politik itu sudah punya pasukannya masing-masing, bahkan KPU punya pasukan sendiri, coba. Nah, kalau ini sampai terjadi begitu ketidakpuasan, akibat dari air mengalir ini mempengaruhi ke ke calegnya, ke partainya, akibat dari datangnya air itu, menerima air. Nah, ini yang ditakutkan akan terjadi chaos. Nah, kalau chaos nanti Mahkamah Konstitusi yang bunyi. Lah, Mahkamah Konstitusi ini sudah perang dengan DPR. Ketika kasus Hakim Konstitusi sama DPR ditarik, padahal itu bukan hak kekuasaan DPR. Sekarang Undang-Undang KPK yang seharusnya itu kewenangan DPR diambil alih sama MK. Bertempur kan dia? Nah, MK sudah menjadi raja di atas segala raja. Bisa-bisa gara-gara ini MK langsung bilang, ya perpanjang masa jabatan. Jadi yang sekarang ini tahu-tahu MK putuskan lagi 3 periode. Kita tidak tahu ini seperti apa ini MK punya sikap nanti. Karena sudah sulit melihat bahwa dia akan berdiri di atas rel. Nah, kalau itu yang terjadi, saya juga sudah tidak tahu seperti apa nanti yang akan terjadi. Kira-kira begitu akibat dari adanya Plate ini dan niat untuk menjadi justice kolaborator. Itu sudah terlihat ancamannya kira-kira seperti itu. Itu, Pak. Pak Sulaiman, kalau Pak Sulaiman tadi menyinggung soal informan ya terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh MK, memberikan sense atau keputusan untuk melakukan perpanjangan KPK, masa jabatan KPK. Hal yang sama kalau kita bicara masalah yang dilakukan juga terkait dengan substansi revisi Undang-Undang MK yang kemudian kemarin juga salah satu substansi dari revisi Undang-Undang MK adalah memberikan perpanjangan jabatan juga kepada hakim konstitusi di MK. Seberapa jauh Pak perpanjangan KPK kalau Pak Ponto tadi menyebut itu sebagai bagian dari latar yang terjadi di dalam dinamika kasus yang menimpa kepada Pak Joni G. Plate sebagai politisi Nasdem itu mempengaruhi Pak proses yang berjalan atas penegakan hukum korupsi. Dan pertanyaan yang kedua Pak Ponto, seberapa justice kolaborator itu kalau kita belajar dari persoalannya si Sambo itu kan tentu akan ada 2 faktor yang akan bisa mendorong ini memang benar-benar nanti prosesnya mengikuti keinginan publik. Yang pertama adalah sense dari keinginan baik dari presiden, yang kedua tentu karena ada dorongan publik. Seberapa jauh nanti ini memang benar-benar ditegakkan sampai kepada menyasar kepada air mengalir yang sampai jauh tadi Pak Sulaiman. Oke, yang pertama, justice kolaborator. Kalau untuk justice kolaborator secara formal, saya pikir kok agak susah ya, karena dia dianggap masih pelaku utama kan. Justice kolaborator itu tidak untuk pelaku utama. Tetapi bagi saya yang penting bukan statusnya itu, tapi niatnya yang sama dengan justice kolaborator. Apa sih justice kolaborator itu? Kan dia menceritakan semua yang dia lakukan, kan tidak ada yang disembunyikan, kan itu. Membantu mempermudah penyelidikan atau persidangan. Dengan atau tanpa status, kalau memang dia niat, itu bagus. Akan terbuka. Namun itu tadi, begitu itu terbuka semua, apabila ini tidak ditindaklanjuti, ini akan menjadi masalah baru juga kan. Air itu kalau sudah dibuka lebar-lebar, ditutup juga banjir,
berbahaya. Dibuka lebar-lebar pintunya juga berbahaya. Nah, dengan hakim KPK diperpanjang, tentunya ini ada apa? Kenapa harus diperpanjang? Nah, apakah KPK ini diperpanjang dengan harapan dia akan mengikuti, mencari? KPK ini kan mencari aliran uangnya sampai di mana? Apakah KPK sekarang ini memang hobinya mencari aliran uang sampai di mana, atau malas mencari? Nah, ini kita tidak tahu ini yang mana ini. Tapi dari sini kita sudah bisa lihat pasti ada kepentingannya untuk memperpanjang masa ini. Nah, di sini bisa jadi kenapa kok seperti itu? Jangan-jangan juga KPK DMK ini saling pegang kartu lagi kan? Ayo, kamu nggak mau ngasih, nanti aku buka juga ya. Nah, jadi memang rusak ini, udah rusak berat ini. Lah kalau sudah rusak begini, itu tadi mudah-mudahan aja tidak ribut kan. Nah, jangan sampai ada yang berpikir, ayo ributkan aja. Nanti MK akan bilang, ya perpanjang 3 periode. Tidak perlu dia lakukan karena situasi politiknya sedang tidak bagus-bagus saja. Semua kemungkinan itu kan bisa terjadi. Itu kira-kira. Ya, sekalipun ada penandasan Pak ya di bagian akhir sebagaimana yang ada di dalam rilis berita CNN Indonesia ini bahwa Nasdem sendiri melalui wakil ketua umumnya memastikan bahwa ini murni penegakan hukum, tidak bermuatan politis. Ya. Tapi seberapa jauh Pak Ponto melihat ini dengan berbagai yang berkembang di masyarakat mengenai bahwa semua politisi itu pada dasarnya memiliki kartu truf untuk dugaan publiknya kan begitu, kartu truf untuk saling menyandra kasus satu dengan kasus yang lain, Pak Sulaiman. Betul. Memang kalau dilihat itu murni karena memang si BTS ini kan sejak 2022 itu sebenarnya sudah diincim-incim itu kan. Sudah dilihat, sudah lama, bukan baru sekarang. Nah, sekarang mungkin karena sudah di ujung, mau tidak mau, harus mau. Nah, untuk itu ya, saya bilang tadi, sekian banyak itu sangat kecil kemungkinan itu kalau hanya orang tertentu bisa-bisa terbagi rata. Nah, ini yang celaka kalau terbagi rata, terus dia menyanyi kan. Selama ini terbagi rata, tidak menyanyi dia, tidak kasih tahu. Tapi sekarang dengan adanya niat menjadi justice kolaborator, itu artinya ada niat untuk membuka semua kemana saja aliran itu mengalir. Kan itu. Niatnya itu. Memang betul, ini bukan masalah politik, masalah hukum. Tetapi akibatnya itu bisa berakibat kepada situasi politik. Misalkan uang itu masuk ke salah satu partai, dan kalau banyak partai itu bisa dibubarkan, gimana coba? Atau masuk ke caleg sekian banyak nggak bisa ikut mencalonkan diri, juga masalah politik kan munculnya. Betul masalah penegakan hukum, tapi akibatnya itu bisa bermasalah politik. Ketika akibat dari itu, sekarang kita sudah masuk dalam proses pemilu sudah masuk. Kalau akibat itu proses pemilu tidak bisa terlaksana, terganggu, masalah juga kan. Nah itu, jadi memang betul itu adalah masalah hukum, tapi dapat berakibat pada masalah politik gitu. Iya, ini LPSK juga memberikan ruang kepada Nasdem untuk ada ajuan sebagai justice kolaborator, dan nanti kita coba tunggu seperti apa. Tapi saya menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ponto bahwa penegakan hukum atas korupsi yang banyak pengamat menyebutnya ini sudah sistemik, karena pidana korupsi itu sendiri sebetulnya sudah sistemik karena selalu dilakukan bukan hanya oleh seseorang tetapi mesti melibatkan, karena yang koruptor itu adalah yang mereka punya kewenangan, apalagi ini menteri kan membawai direktorat jenderal atau bawahan-bawahan yang ada di bawahnya. Seberapa Pak kemungkinan kasus ini nanti pada akhirnya
menjadi semacam legitimasi bahwa kondisinya sekarang menjadi kondisi darurat korupsi, dan itu yang dibutuhkan presiden untuk mengambil satu tindakan tertentu untuk sebuah agenda-agenda yang Pak Sulaiman tadi singgung 3 periode misalnya, atau Ya, perpanjangan jabatan, Pak. bisa saja, semua kemungkinan tuh bisa semua. Kalau ini dia sakit DPL, lah ngapain aku sendirian yang tanggung dosa? Dia buka semua. Nah, di situ nanti kita lihat seperti apa. Probabilitas kan itu ada semua ketika itu dia buka. Nah, nanti barangkali nanti Pak Taufik, Pak Misbah yang bisa menjelaskan seperti apa, bisa enggak ke masalah justice kolaboratornya. Tapi bagi saya tidak penting itu. Niatnya dia yang ingin membuka itu sudah merupakan ancaman. Itu sudah, ketika itu dia menyanyi, lalu hasil nyanyiannya tidak ditindaklanjuti, itu kan juga masalah. Ditindaklanjuti salah, tidak ditindaklanjuti juga salah. Kan itu. Iya, dan Jadi nanti memang ini, iya, situasi sekarang, ya kita tinggal tergantung. Mari kita lihat di persidangannya seperti apa dia akan membuka itu. Mengajak yang lain-lain yang ikut menikmati itu supaya bersama-sama. Ya kita belum tahu. Pasti, gila, kalau dibilang suruh buka ya terserah. Kita tunggu aja. Tapi dua-duanya dibuka dan tidak dibuka, kecuali tidak dibuka ya. Dia tutup. Oh enggak, ini aku sendiri. Lah aku sendiri juga mana duitnya? Banyak sekali tuh kalau 50 ribuan itu satu kamar habis kali ya. Ditumpuk itu berapa triliun itu. Berapa truk itu. kalau Dr. Abdullah Wahwa itu pernah menyampaikan bahwa korupsi kita ini sudah bukan lagi pada tataran implementasi proyek-proyek, tetapi sudah pada tataran perencanaan gitu. Artinya kalau Pak Ponto berulang kali menyampaikan Ya, ada niat mensreanya untuk melakukan korupsi, itu udah indikator-indikatornya, dugaan-dugaan indikatornya itu sudah nampak, Pak Sulaiman. iya betul kan dari dulu waktu kita pertama sini kan saya bilang akibat ini mau tahun politik mau tidak mau dia harus berniat cari duit. Lah, cari duit dari mana lagi? Tidak mungkin turun dari langit kan? Ya dari itu yang dia akan cari. Ya itu gara-gara sistem politik kita yang begitu semuanya dibikin apa one man one vote ya inilah jadinya lah. Tidak mungkin begitu itu tanpa uang. Coba kalau kita bikin kayak Raja Jok ya, udah kamu jadi raja terus saja. Yang lain kan enak, enggak banyak masalah. Jadi sekarang pemilihan kepala desa duit, pemilihan bupati duit, pemilihan DPD duit, pemilihan DPR duit. Coba. Yang aman Jok ya. Udahlah, yang raja tetap raja, yang lain kerja sesuai tugasnya sendiri-sendiri. Aman. Lah, sekarang di tempat lain, ya ini sebentar lagi nggak tahu kita seperti apa itu akibatnya itu. Yang pasti akan berakibat. Nah, tinggal nanti Bapak Pelatih ini mau menutup diri sendiri atau memang mau dibuka lebar-lebar. Nah, kita tunggu. Itu aja. Itu tergantung yang punya kewenangan ya untuk benar-benar tulus untuk bisa menyelesaikan. Pak Ya, Ponto, terakhir ini Pak Ponto. Pak Ponto, kalau melihat dari sisi politik hukumnya, Pak, karena kan fakta hukum tidak bisa dipisahkan dengan fakta politik, apalagi Pak Sulaiman tadi sudah singgung bahwa ini kan soal pilihan sistem politik yang sekarang ini hadir di tengah-tengah kita yang high cost kan begitu. One man, one vote kan begitu. One man, one vote dan harganya mahal lagi. ya. dan Beli perangko aja udah berapa itu? Untuk iya. KCK itu lah. Bukan saja SKCK yang dikeluarkan dari APBN besar untuk mengevot penyelenggaraan oleh KPU maupun Bawaslu, tetapi kontestan sendirinya juga. itu kan dibiayai lewat itu juga, diambil lewat korupsi kan, itu aja sama Pak aja. Ponto melihat politik hukumnya ini seperti apa sih Pak sebetulnya dalam kasus korupsi yang sekarang menyeruak kemerdekaan dan termasuk penanganan atau penindakan terhadap korupsi ini Pak, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasannya Pak. Ya memang sepertinya ini itu dia tidak menyangka bahwa akibat dirubah sistemnya itu akan mengakibatkan seperti ini. Kan ini makin lama kan dulu kecil-kecil, makin lama makin besar, sekarang gede banget kan.
Nah, itu kenapa? Karena dia terus berlanjut terus. Nah, karena ada pengalaman dari 5 tahun lalu, 5 tahun ke ini, wah sudah berpengalaman dia. Kalau begitu kita harus, dia sudah punya ukuran berapa uangnya, per orang berapa, partai harus berapa. Lalu partai itu dapat uang dari mana? Nah, sudah berapa? Ya sudah, mulai. Coba kamu rencanakan itu. Sehingga perencanaan untuk korupsi sudah terjadi. Karena untuk mempersiapkan 5 tahun lagi. Pasti dia akan butuh. Jadi mulailah direncanakan itu dari awal. Nah, dapatnya kan nanti dapat untuk saya one for you, one for me, one for you, one for me, one for you lagi. For me yang paling banyak kan. Nah, itu for you, for me, for you, for me, for you kan itu. Nah, ini yang terjadi sehingga makin tahun makin bertambah. Kalau sekarang 80%, mungkin nanti 5 tahun lagi 90% naik. Nah, itu kan bertambah. Kenapa? Karena dia sudah tahu yang akan datang akan butuh lebih banyak daripada yang sekarang. Lalu dapat dari mana? Mau tidak mau. Untuk memperbanyak lagi harus banyak saksi. Nah, untuk saksi harus banyak lagi. Ya udah rancanglah dari itu kan. Dari mana? Mau dia tidak berdagang? Akhirnya terjadilah persiapan-persiapan itu. Untuk kemana-mana. Itu. Jadi memang kita harus, kalau memang untuk memutuskan itu, harus merubah semua sistem pemilunya rubah, ini rubah. Baru yang namanya korupsi itu bisa di stop. Kalau tidak, ya terus